tapi artikelnya satu. Ya, artikelnya di Teo ditandai dengan manusia sebagai nominatif, manusia kepunyaan Allah. Jadi terjemahannya berubah. Karena apa? Ini bentuknya berbeda dengan ini. Gitu. Nah, contoh lagi tentang artikel. Contoh di sini. Di Ibrani. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 10. Ya. Mudah kok demikian belajarnya. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Kita lihat terjemahannya. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Aduh, bentar ya. Ini. Tou somatos Yesus Kristo. Ya, ini satu artikelnya. Tapi menandai 3 nomina. Apakah nomina itu berbeda? Kita lihat. Ini tou genitif. Genitif. Jadi 3 nomina yang ditandai genitif semua. Sama dengan artikelnya. Nah, artinya 3 nomina ini itu adalah benda yang sama atau orang yang sama. Jadi somatos Yesus Kristo. Tubuh Yesus Kristus. Tubuh. Jadi somatos itu Yesus. Tubuh. Somatos Yesus Kristo. Nah, itu. Tou somatos Yesus Kristo. Coba Ibrani 10 ayat 10. Demikian itu hanya bisa selamat dengan perbandingan yang seperti saya buka. Berbeda. Benda yang berbeda, orang yang berbeda. Itu saja yang bisa menyelamatkan demikian. Ibrani 10 ayat 10. Kalau soal definisi akusatif, genitif, itu anak-anak juga tahu demikian. Kita ngerti, tapi ini bukan tentang itu. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh ini adalah Yesus Kristus adalah gelar bagi Yesus. Satu. Jadi 3 nomina ini satu oknumnya, satu bendanya. Kayak gitu. Nangkap ya demikian ya. Jangan tanya lagi ini apa? Wah, Bapak di Urapi. Ya, kalau itu dalam bahasa Inggris itu the body of Jesus Christ. Jadi kata definite di situ itu kepada tubuh atau body. Jadi bukan kepada Jesus dan Christ itu enggak ke situ gitu. Jadi genitif itu, bukan genitif ya. Tapi artikel itu dia hanya menandai satu kata benda saja. Kalau kau belajar bahasa, artikel itu dia tidak menandai 3 kata benda. Jadi penjelasan kamu tadi itu salah. Jadi kamu belajar dulu apa itu artikel. Kalau kamu nggak ngerti artikel ya, bahkan 3 kata benda pun kau katakan bahwa 3-tiganya itu ditaruh artikel gitu, seperti kalimat yang tadi kan. Jadi yang ditaruh artikel itu cuma satu kata benda, itu tubuh saja. Kemudian ada the body of, kalau of ini genitif, Jesus Christ. Nah, jadi itu adalah sebuah kalimat genitif, dan Jesus dan Christ tidak ada genitifnya di situ. Kalau kau belajar bahasa, baik bahasa Yunani maupun bahasa Inggris gitu. Tapi sama aja kamu kan gimana ya, kalau kamu ngomong tanpa pelajari bahasa ya nanti salah gitu. Genitif kamu nggak tahu penggunaannya. Kemudian artikel juga kamu nggak tahu penggunaannya. Setiap genitif itu tidak harus kata bendanya sama gitu. Kayak contohnya the father of Maliki. Itu kalimat genitif. Artinya bapaknya Maliki. Maliki sama bapaknya itu berbeda, tapi itu kalimat genitif. Tapi kata bendanya berbeda. Jadi kalau kau belum paham bahasa ya kau susah gitu. Kalau saya jelasin juga mungkin kamu nggak ngerti. Bentar, Dem, pemoto, Bang Andi, aku izin dulu ya, maghrib dulu ya, saya turun dulu. Lanjut Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau orang yang belajar bahasa, mereka pasti paham penjelasan saya gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar bahasa, ya mereka bakal bingung gitu. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, tadi kan kau nanya saya, buktikan bahwa Yesus bukan Bapa gitu kan. Sebenarnya saya nggak usah buktikan karena Yesus sendiri yang bilang dia bukan Bapa. Matius 23 ayat 9, Yesus berkata, jangan kau menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Yesus juga berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Jadi kalau kau bilang Yesus Bapa ya, berarti Yesus bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Nggak mungkin Yesus berdusta. Tapi saya yakin Yesus kamu suka berdusta gitu kan, suka bersandiwara. Yesus diutus oleh Bapa, ternyata dia bohong gitu kan, lagi bersandiwara gitu. Yesus berdua, ternyata nggak berdua kepada Bapa, tapi dirinya sendiri. Artinya kan Yesus lagi berdusta, lagi bersandiwara. Kalau Yesus saya nggak lagi bersandiwara gitu bro. Jadi dia berdua kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau dia itu Bapa, nggak mungkin Yesus berdua gitu kan. Logikanya kan gitu. Kalau Yesus itu Bapa, pasti kan dia ngomong sama dirinya sendiri. Faktanya kan dia berdua, bahkan sampai nangis-nangis di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap sama tentara Romawi. Sebelum ditangkap ya, Yesus nangis kan? Iya kan? Yesus nangis sambil berdoa. Pertanyaannya, dia berdoa kepada siapa gitu loh? Berdoa kepada dirinya sendiri maksudnya. Jadi lucu, kalau kita jadi wanes itu kita jadi gila. Nah, jadi tolong kembali ke pertanyaan saya, karena pertanyaan saya tadi kan tidak dijawab. Tunjukin ayatnya bahwasanya Bapa diurapi. Jangan kabur kemana-mana bang. Tunjukin saya satu ayat saja, karena dari tadi Anda nggak jawab-jawab. Kalau ada ayatnya Bapa diurapi dan Bapa itu Mesias, saya siap jadi wanes bang. Di situ aja bang, jangan lari kemana-mana bang. Kalau ada ayatnya, saya siap jadi wanes. Silakan. Oke. Jadi saya merasa sih Demian putus asa. Jadi gini loh Demian ya. Kalau kamu meyakini bahwa yang diurapi itu bukan Bapa dan anak, adalah anak yang diurapi, tentu kamu sudah bisa membuktikan kepada kita anak diurapi. Ini loh bang, sudah kuurapi anakku, ya kan? Telah kuurapi. Nanti kamu mengutip Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, ya kan? Masih begitu. Dipelesetkan, mana kata mengurapinya? Ya. Jadi intinya begini Demian, bahwa Bapa dan Anak dan Firman itu hanya sebutan saja. Mengacunya kepada siapa? Alkitab pembuktiannya. Saya rasa Demian itu berbicara tentang artikel dan nomina-nomina yang dia sebutkan, dia jelaskan begini panjang lebar. Itu saya nilai itu omong kosong. Ya, karena tidak pernah dia buktikan pembanding. Artinya apa yang dia ucapkan itu tidak semua seperti yang dia jabarkan itu tidak pernah terkonfirmasi. Bisa nggak kasih satu ayat saja bahwa ada artikel di dalam Yunani, ada satu artikel yang bentuknya sama, menandai atau tidak menandai beberapa artikel atau menandai beberapa artikel dan beberapa nomina, dan nomina itu berbeda arti. Nah itu kan yang kita tunggu dari tadi. Masalahnya kan saya sudah cukup bawa data tuh, tapi Demian kan nggak ada. Ya kasihan sih menurut saya. Saya tidak mau panjang lebar lagi komentarnya, Bro Handi, silakan. Iya, saya dikit ya bang ya. Jadi gini bang, sebenarnya kan ayat yang tadi abang kasih itu simpel aja, kita memahami bahasa. Cuman abang kan nggak tahu kapan genitif digunakan, kapan artikel digunakan. Kalau kita belum paham, ya susah gitu loh. Kayak kita kalau belajar bahasa, contoh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ada 16 tenses, ada past tense. Past tense itu dia punya keluarganya, ada 4. Kemudian ada future, ada present. Ada present itu dia punya keluarganya juga ada 4. Kemudian apa namanya future, kemudian ada past future. Totalnya semuanya ada 16. Nah, jadi kalau misalkan abang belum hafal dan abang belum paham penggunaan daripada kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian penggunaan artikel, kemudian kapan artikel itu digunakan, kapan genitif itu digunakan. Kalau abang belum paham ya susah gitu loh. Coba abang cariskan saya satu saja, itu kan cuman interlinear kan, cuman kalau saya jelasin abang nggak paham gitu loh. Yang namanya artikel, dia cuma menandai satu kata benda bang.
Kalau abang bilang 3 berarti abang kurang belajar gitu loh. Nah, kemudian genitif itu kepemilikan, Bang. Dan tidak semua kepemilikan itu satu oknum, Bang. Kalau abang gimana? Contoh saya kasih satu kalimat kan. Seperti yang tadi saya kasih bahasa yang simpel-simpel aja. Kalau saya pakai bahasa yang tinggi ya, abang nggak akan mungkin bisa paham gitu. Seperti yang tadi kan, the father of Maliki itu kalimat genitif, Bang. Bapaknya Maliki. Tapi kalau Bang Maliki yang terjemahin kata-kata saya, apa namanya, ini kalimat genitif. The father of Maliki. Father Maliki berarti satu orangnya. Kalau abang Maliki memahami satu orangnya, aduh gimana ya? Susah, Bang. Jadi kalau kita belum bisa menerjemahkan bahasa, nggak paham bahasa, kita jelasin, nanti jadi gabrol gitu loh. Makanya kita balik aja ke pembahasan masalah Yesus itu Bapa atau nggak usah bahas masalah bahasa gitu loh. Karena saya sekolah, Bang. Saya belajar bahasa Inggris, Bang. Walaupun bahasa Ibrani dan bahasa Yunani saya masih belajar kan gitu kan. Tapi saya ngerti, Bang. Jadi nggak usah bodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jadi kita kembali aja ke masalah apakah Yesus Bapa itu diurapi atau enggak. Tadi kan saya udah tunjukin kisah para rasul 11 bahwa Bapa yang diurapi kan Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah anak. Kalau kemudian kalau kemudian Bang Maliki mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya berarti kan Yesus berbohong gitu. Ketika dia berkata bahwa Bapa yang mengutus aku, ternyata berbohong kan. Ternyata dia adalah Bapa sendiri. Jadi kayak gimana ya, kita itu kalau jadi wanes ya jadi gila gitu. Kalau misalkan saya mau pakai logika untuk menyerang abang ya gampang aja gitu loh. Cuman apa ya, kita kan mau diskusi, mau mencari kebenaran. Jadi kalau penjelasan abang itu cuman penjelasannya asumsi ya susah gitu loh. Kalau asumsi kan semua orang bisa. Tapi kalau misalkan abang kasih ini ayatnya, Bapa diurapi sama Roh Kudus, ya kan saya percaya, Bang. Atau Bapa dinubuatkan bahwa dia diurapi gitu kan. Tapi masalahnya mau perjanjian lama, perjanjian baru, di perjanjian lama juga yang diurapi ya Mesias, anak Allah gitu, bukan Bapa gitu. Di perjanjian baru juga Yesus sang anak yang diurapi. Emangnya ada Alkitab dibilang bahwa Yesus itu adalah Bapa? Nggak ada. Alkitab hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak. Ketika Yesus tanya ke murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Kemudian salah satu muridnya berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Bukan manusia yang berkata itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus nggak pernah mengaku sebagai Bapa, Yesus hanya mengaku sebagai apa? Sebagai anak. Jadi kembali ke topik, Bang, silakan jawab pertanyaan saya. Ini udah 2 kali putaran, tapi pertanyaan saya nggak jawab gitu loh. Kalau 3 kali nggak jawab lagi, ya mau gimana lagi, Bang? Aduh, itu aja sih. Oke. Saya rasa sih demikian. Kamu cari data aja, kita tunggu bahwa apa yang saya paparkan itu mudah dan tidak seperti yang saya ucapkan. Kita menunggu kok. Artinya kamu cari pembanding supaya asumsi yang kau katakan dari tadi itu bisa menjadi benar. Oh, ternyata Malikil hanya cocokmologi, ya kan? Artinya kau cari seperti ini loh. Kamu cari pola yang seperti ini, ya, itu tidak berarti satu benda, tidak berarti satu orang. Dengan bentuk kata yang sama ya, semua genitif, kamu carikan satu aja supaya apa yang kau terangkan dari tadi itu benar. Itu loh. Tapi kan dari tadi kita nunggu loh. Kita nunggu. Mana? Apa sih bantahannya? Jadi hanya apa ya yang kau paparkan dari tadi ya? Hanya itulah angin lalu kata orang ya. Ini kan kamu terserah mau cari dalam bentuk nominatif, mau cari dalam bentuk akusatif, mau cari dalam bentuk genitif, datif, terserah. Intinya satu artikel ya yang sama menandai 2 sampai 3 sampai 4 nomina yang sama dengan artikelnya, bentuknya. Kayak gitu loh. Jadi kamu harus bisa membuktikan itu. Kalau enggak, apa yang kau ucapkan itu enggak ada orang yang percaya. Kalaupun kau berbicara Malikil dengan bapaknya, itu dalam bentuk bahasa tidak akan begini demikian. Itu berbeda Malikil dan bapaknya. Jadi Malikil sebagai subjek
nanti sebagai nominatif bapaknya itu sebagai objek atau genitif. Ya, bisa menjadi subjek, bisa menjadi genitif bapaknya. Itu bapaknya Malikil. Nah, itu. Jadi tidak akan seperti ini bentuknya demikian. Masalahnya contoh yang kau ucapkan itu tidak pernah kau bisa kau tampilkan. Oh ini loh, ini Malikil. Ini ada ini artikelnya akusatif. Nominanya juga akusatif. Ini orangnya berbeda. Nah itu kan, nah itu baru bisa menggugurkan demikian. Tapi kalau hanya cuap-cuap demikian, ya untung kamu tidak di Makau. Kalau di Makau sudah ditembak. Itu loh demikian. Ya saya harap kamu dewasa lah. Kalau memang tidak bisa membuktikan atau belum bisa ya gak usah. Ya sekali lagi kamu minta bapak diurapi. Kamu sendiri tidak bisa membuktikan anak diurapi. Firman diurapi nggak ada. Lalu bagaimana kamu membuktikan itu? Masalahnya di sini kita buktikan siapa bapak itu, siapa anak itu. Begitu. Kalau sudah dibuktikan bahwa bapak itu Yesus, untuk apa lagi saya mencari ayat bapak diurapi? Karena Yesus sendiri adalah bapak itu kan? Itu logikanya demikian. Tapi kamu kan tidak cukup smart untuk menanggapi itu. Nggak tahu kenapa ya. Coba tanya ke Bro Handi. Saya mungkin tahu, mungkin Bro Handi bisa tahu jawabannya. Nggak, silakan. Kok nggak saya langsung ya? Karena dari tadi saya tanya kamu nggak bisa jawab. Enggak, bukan saya nggak bisa jawab, Bang. Tapi kalimat yang tadi Abang tunjukkan itu, artikel di situ itu merujuk kepada kata benda pertama, Bang. Bukan tiga-tiganya. Jadi kalau Abang mengatakan seperti itu, di sini ada ketiga kata benda, kemudian definitnya di artikelnya di depan, maka tiga-tiganya itu apa ya, susah gitu loh. Bahkan di situ tidak gini loh, kalau dalam bahasa, nggak usah bahasa Yunani lah, kalau bahasa, karena gini, yang tadi Abang kasih itu kan dari kodeks yang berbeda kan. Nah kalau Abang lihat analisis teksnya, bahasa Yunani yang digunakan itu udah beda lagi. Karena konteks penggunaan bahasa Yunani di abad ke-4, kayak kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, nah itu juga butuh tafsiran untuk memahami dan menerjemahkan, karena bahasa Yunani di abad 4, abad ke-3, itu beda lagi tuh. Jangankan bahasa Yunani yang di abad 3-4 lah, bahasa Indonesia aja gitu loh. Bahasa Indonesia di zaman Soekarno dengan bahasa Indonesia di zaman kita aja agak perbedaan gitu loh. Tulisnya ya kan kayak dulu jadi doloe gitu kan. Lah apalagi bahasa Yunani yang ibaratnya di 2000 tahun yang abad ke-3 atau abad ke-4, kemudian Anda tanpa gunakan analisis teks dan kemudian menerjemahkan bahasa pada zaman itu kan jadi lucu gitu. Bahkan artikel aja diartikan kepada 3 kata benda, itu kan ngawur sekali gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti penggunaan artikel, kita nggak ngerti genitif dan sebagainya, susah gitu. Kalau kita ngomong itu ya kita ada isi lah. Kalau nggak ada isi kan nanti pembahasannya jadi nggak nyambung. Kalau misalkan kita ngomong kita benar pun ya pasti dianggap salah gitu loh. Jadi nggak usah bahas masalah itulah, genitif lah, artikel lah dan segala macam. Jawab saja pertanyaan saya gitu loh. Di mana Bapak diurapi, nggak usah lari kemana-mana. Silakan Bang. Itu loh, iya oke. Saya rasa saya sudah cukup ya, karena mungkin ya lain waktu lagi kita. Bro Unity mungkin mau melanjutkan. Lanjut. Bang, tadi itu dia bahas soal apa Bang? Definite artikel dengan apa tadi? Tidak mengacu pada nomina Definite artikel yang dengan genitif. 3 nomina sekaligus gitu. Bentuk genitif. Tadi lu bilang apa? Coba yang mana? Definite artikel itu tidak mengacu pada apa tadi? Apa? Kan tadi lu bilang genitif itu apa? Coba lu jelasin dari awal. Gak usah ketawa, ini bukan lagi ini stand up comedy. Saya lupa. Oh. Coba lu susun argumen dulu yang baik itu. Ya, yang salahnya yang mana? Makanya coba lu ulangi. Biar aku kasih kau mau tunjuk satu mengkritisi, tapi ayat. kau nggak tahu apa yang mau dikritisi. Biar aku kasih tunjuk satu ayat. Ya coba, kan tadi lu bilang definite artikel itu hanya berlaku pada satu kata benda ya? Atau apa tadi? Tidak harus juga, bukan gini. Jadi Makanya, artikel coba itu lu bisa ulang. satu kata yang jamak, bisa juga satu kata yang tunggal. Bisa Oke. satu kata yang jamak, bisa tadi satu lu kata yang kritik tunggal. dari Bang Malikil itu Tapi apa? kalau kalimat Itu yang yang aku tadi, tanya.
Itu yang gue tanya. Oh iya iya. Apa Nah, tuh? jadi Coba. yang tadi dia tunjukin di situ ada kata pater, ada kata Bapa, kemudian ada kata Kristus, ada kata Yesus dulu, baru kata Kristus. Nah, dia menafsirkan gini. Jadi artikel itu kepada tiga-tiganya gitu. Kepada artikel itu merujuk kepada tiga-tiganya. Kalau menurut kamu gimana? Kamu pernah baca, harusnya kan kamu tahu Matius 28 ayat 19 itu juga sama kan kasusnya? Matius 28 Matius ayat 28 19. ayat 19 itu genitifnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua genitif. Bukan genitif, artikel loh, ini nggak nyambung nih. Coba ditunjukin tuh yang Enggak. mana yang lu maksud. Yang Karena tadi contohnya gini, yang tadi saya to onoma, to bukan pater. genitif, artikel nih, orang nggak nyambung, astaga. Loh kan tadi lu bilang genitif sebentar artikel. Makanya coba lu kasih artikel. Jadi makanya gini, coba Maliki tadi bilang bahwa artikel itu di ayat dia berapa? merujuk kepada Bapa, Kristus, Bapa, Yesus sama Kristus. Kemudian saya jelasin, artikel itu hanya Di pada ayat Bapa berapa? saja. Di ayat berapa Tadi coba? saya enggak tahu tadi Maliki buka dari mana. Kalau contoh kayak to onoma, to patros, to huio, to numatos itu gimana? Coba saya terangkan lagi itu kan Demian bentuk ya. singular itu. Coba gini Demian, saya ulangi ya. Iya kan nggak harus Iya, genitif iya. itu Bro host coba dibesarin. Jadi gini loh Demian ya. genitif. Kenapa di situ ada genitif, kan merujuk kepada nama, bukan arti tiga-tiganya Bukan, sama, itu bukan. ngawur sekali. Bukan ngawur. Kalau yang maksudnya yang di Matius 28 ayat 19. Itu Gini tiga-tiganya genitif loh. Demian, begini loh. Genitif di Demian situ sebentar merujuk lah, kepada nama, Demian. bukan Demian. kepada bendanya sama. Demian. Kau paham genitif nggak sih? Astaga, Demian, santailah. Dia mau genitif, mau akusatif, mau nominatif. Tunggu sebentar ya, saya besar. Pak host boleh dibesarkan layarnya? Bang host. Oke, ya jadi begini ya Demian. Kan di sini mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan Tuhannya tidak diterjemahkan toh. Nah, ini kan tiga nomina yang sama, Tuhan, Yesus, dan Kalau Kristus. bahasa Inggrisnya the Lord Jesus Christ loh, the Lord Jesus Christ. Iya. The Lord itu di artikel itu Aduh, Demian. itu kepada Lord gitu loh. Kamu ngerti nggak? Kamu aduh. Demian, Artikel itu santailah. tidak Santai. kalau Anda ngulang-ulang, tapi kalau nggak ngerti saya malas gitu loh. Ya udah, coba didengarin dulu, jangan Dengar dulu nangis dong. Demian. Ini kan artikelnya satu, ada tiga nomina yang ditandai oleh satu artikel. Jadi Itu salah, Kristus, ini ngawur sekali. lah, kenapa sih Demian begini? Salah, lu nggak bisa bantah pakai data tadi kok. Ini kan, salah nih. doang. Ton, ini kan artikelnya. Enggak, kalau Ini, bahan sebentar lu ya susah, dulu, woi. Ini Coba- kan coba ton lihat artikelnya. Artikel akusatif. Kurion itu nomina akusatif. Iesoun itu nomina akusatif. Kristoun nomina akusatif. Ya kan? Artikelnya satu. Iya, Bu. Ada nih orang. Sebentar dulu Atau Demian. artikel. Demian sebentar dulu. Demian. Goblok, itu apa yang salah Sebentar, dari situ? Demian. Yang berbeda. kamu ngerti penggunaan Sebentar artikel dulu. nggak? Kamu mengerti dan Oh kamu iya, nggak silakan, mengerti. silakan. Sebentar dulu. Berbedanya dengan ayat ini kan sama. Ton, patera, iesoun, kristoun. Berbedanya di ayat ini, bedanya di sini bukan kurion, tapi patera. Nah, di satu sisi kan kamu tidak beriman Yesus Bapa, makanya kamu menyangkalinya. Tapi kalau di sini kurion, pasti kamu terima kok. Iya. Bedanya kan di sini. Munafik semua. Di sini patera ini kan akusatif juga Demian. Ini patera akusatif. Bedanya di sini karena tertulis patera. Kalau kurion, kamu kan baca Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Iya. Tapi karena di sini Bapak ditulis Yesus patera, Kristus. makanya kamu menolak. Begitu. Sesimpel itu sebenarnya Iya, Demian. iya. Ini udah, ini di naskah Ya, di udah. teks lain ya Bang ya. Iya.
Jadi saya kasih tahu dia. Ada yang Iya, pakai saya patera. boleh bertanya ke pakai Unity, boleh nggak saya Kurion. tanya ke Unity Iya. Bang Maliki, boleh nggak saya tanya Lalu ke Unity Bang? di naskah yang lain ada lu pakai bantai Theon. ini nih. Theon, Iya, Yesus, boleh, Bantai boleh ini. saya nanya ke Unity, Ini boleh satu nggak Bang definite. Maliki? Boleh saya Lu mau nanya ke apa lu aja nggak bisa Unity nggak? bantai ini? Coba lu Bang nanya Maliki apa boleh coba? nanya satu pertanyaan? Udah. Saya nggak bisa Bang diskusi Maliki, lagi boleh Demian. satu pertanyaan Soalnya Bang Maliki, Bang Unity? Lu mau nanya Boleh apa? Lu nggak, Bang? bantai itu tadi. Itu tadi. Iya, saya mau Juga bantah bisa nih dengan bantai. pertanyaan Bang, boleh nggak Bang? Coba. Ya, kalau Coba the buat Lord pertanyaan. Jesus Christ, kita kira-kira artikel D itu kepada siapa? Kepada kalimat yang mana? Loh, kepada Lord kan Lord Jesus Christ itu kan satu kalimat itu. Satu. Jadi the Lord itu kepada tiga-tiganya. Iya kan di situ kan satu. Nah, ini Yesus ngawurnya, Christ. Wanis Jadi itu ya Lord seperti di itu. situ, Lord itu kan Tuhan Yesus Kristus. Aduh. Lu paham nggak? Masa lu mau Kata penggal definite itu di situ kata? itu merujuk kepada kata Lord, bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kamu nggak ngerti kalau kamu nggak ngerti penggunaan artikel, ya susah. Dengar ngawur. Ya, misalnya Begitupun dengan masalah Tuan genitif. Presiden. Misalnya Tuan Presiden. Lu nggak bisa penggal. Nah, artikel Tuan di situ itu kalau kepada lu Tuhan lepas dari- saja. Kamu ngerti nggak? Kamu nggak nyambung ini. Kamu dungunya ngawur, kayak Maliki goblok. nih. Misalnya kalau Dia ada udah- dia mulai terguncang. loh, Tuan di situ Mr. Presiden itu satu yang lu nggak bisa penggal ditambahkan goblok. definite artikel di situ hanya Tuhan Bahlul. Lu ini belajar bahasa Inggris ngawur. Lu nggak bisa penggal itu kata karena kata definite artikel itu dia mau menjelaskan sekaligus itu. Masa lu mau Nggak penggal tahu, kata tapi presiden? yang ditaruh Tahu nah definite kenapa itu ya lu kata Lord bantah? itu. Ya sekarang Kalau kalau penerapannya misalkan- pada iya, iya. dalil itu lu mau penggal. Oke. Penerapan pada dalil Loh, itu lu mau kalau penggal. misalkan tiga-tiganya ditaruh definite artikel, maka tidak bisa. Contoh nih, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nah, semuanya ditaruh. Tidak bisa satu D ditambahkan kepada tiga-tiganya, nggak bisa. Bahkan kalau kau ngawur, belajar itu- bahasa Inggris, Goblok, Kalau itu kau- definite artikel di situ itu bentuknya genitif. Lu paham nggak? Lah, saya makanya tahu, dia emang mengacu, gini, makanya dia definite mengacu. artikel, nih orang nggak nyambung loh. Gini, satu nama definite itu, artikel itu bisa satu kepada nama itu ya, kata milik bedanya. tiga nama. Bisa kepada genitif, bisa juga enggak. Milik ketiganya. Satu nama di situ milik ketiganya. Paham nggak? Loh, artikel itu tidak bisa ditaruh dalam tiga kata benda seperti itu, Bahlul. Kalau misalkan tiga-tiganya, maka harus ditambah juga yang namanya artikel. Seperti tadi, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu ditaruh tiga-tiganya, tidak bisa D-nya Kenapa satu jadi saja. emosi Demian? Demian kenapa jadi emosi? Kaidah Enggak, saya dia Yunani yang itu- duluan, dia yang emosi, saya nggak emosi. Kaidah Yunani itu kan dia sudah membedakan ada definite artikel yang bentuknya genitif. Paham Lah, nggak? definite artikel itu bisa kepada semua kata benda, nggak harus genitif. Iya, dalam gue bahasa, bilang baik dalam bahasa kaidah Yunani, Yunani. Enggak, kamu kayaknya botolnya sama kayak Maliki gitu loh. Yang namanya coba. definite, Coba lu tunjukin, definite coba lu tunjukin. artikel itu Coba lu hanya tunjukin. Boleh menarik nggak satu kata benda, baik itu jamak maupun tunggal. dibesarkan dulu. dibesarkan. Jadi begini loh Demian, kamu itu hanya bisa punya peluang kamu cari ayat ya yang seperti ini ya, yang seperti ini ton kurion iesoun, atau satu kata ayat yang ada satu artikelnya lalu menandai tiga nomina yang sama lalu berbeda benda atau berbeda orang. Itu bahasa- Sebentar dulu Demian, Ini, bro, sebentar itu dengar bahasa dulu Yunani Demian. kuno, bro. Shh. Kamu gimana sih? Kamu bisa diskusi kalau Dia nggak ada isinya, bang. Nanya dia percuma. Enggak, tadi itu di kitab apa ya? Saya buka lagi dulu sebentar. Demian, Kamu nggak usah framing lah. Demian, tugasmu, kamu cari di dalam Alkitab ada satu artikel yang bentuknya entahlah, mau akusatif, mau nominatif, mau genitif, mau datif, terserah kamu. Ya, intinya artikel itu dengan nomina yang ditandai lebih dari satu itu bentuknya sama. Lalu artinya, ya arti dari ayat itu benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Nah, itu baru bisa membenarkan kamu. Selama kamu asumsi, cuap-cuap, itu nggak ada isinya, kawan. Kalau itu dibilang berbeda pun, maka orang yang menerjemahkan itu, orang yang memaknai itu goblok namanya. Karena dia nggak memakai kaidah Yunani.
Ini masalahnya sama. Loh, Padahal masalahnya saya terjemahannya sebentar, sesuai dengan Demian. saya, bukan kamu. Kalau saya bodoh seperti kamu ya terjemahannya sesuai dengan kamu, bro. Kaidah Demian. itu. Ini. Dia nggak Ini kan paham saya kasih kaidah, contoh nih. orang. Ini saya kasih contoh nih. Tou Theo Anthropos. Anthropos ini nggak ada artikelnya. Dia ada di belakang Tou Theo. Kalau ini tertulis antropo, manusia Allah jadinya. Tapi kan di sini tidak ditulis antropo. Kenapa? Karena untuk membedakan bahwa artikel ini, kata yang nomina yang sebelumnya yang memiliki artikel adalah benda yang berbeda, nomina yang berbeda. Itu. Demikian begitu caranya mengujinya. Ini Theo Anthropos. Anthropos nominatif. Ini genitif. Ini artikelnya satu nih. Nih, ini kan Apakah artikel itu berlaku Iya. kepada antropos? Theo Anthropos, koma nih. Nah, kamu kan selalu koma, titik, koma. Nah, jadi Anthropos ini masuk di dalam artikel ini. Apakah Anthropos ini adalah Theo? Iya, udah belum? Iya, pakai data Coba lah Bang, supaya ini bagus. saya kan pakai apa namanya Jangan satu songor device. doang. Coba Abang buka Matius 28 ayat 19, saya minta bantu aja ya Bang ya. Oke, Matius 28. Itu ada conjunction-nya. Iya enggak, buka Ada aja dulu, kai. buka aja. Iya, ada kainya Ada itu. kai. Karena kalau si Dungo Unit ini kan dia cuma berani congor aja, dia nggak berani debat satu lawan satu dengan saya gitu. Ya udah. Enggak, kalau misalkan saya lagi satu lawan debat, satu. kalau saya lagi debat sama Maliki kan dia diam dulu gitu loh. Enggak, Bukan itu demikian. yang dijelaskan. Nanti kamu Karena si larinya. Dungo ini kan dia cuma besar Dipertegas. mulut tapi otaknya kosong gitu Bang. Tapi Silakan bentuk buka dulu, Bang. katanya Jangan itu emosi. sama. Santai lah Lu dia. nggak Yang emosi, bro, paham santai, kaidah bro. kok Mana mau ada debat si sama emosi? gue. Emangnya Nggak paham saya, kaidah kok mau debat. Lu paham kaidah nggak? Kita paham loh aduh, Demian. kamu ilmunya cetek bro. Nggak paham kaidah. Dibuka aja Tadi dulu Bang, dijelasin Matius itu kaidah. 28 19. Iya, Emang kamu punya Demian. ilmu apa? Kamu bahasa Inggris aja belum? Iya, santai. Jangan begitu. Ini Coba. kan Bahasa Inggris lu bahasa Inggris tuh nilai lu berapa sih? Goblok. onoma. Iya, oke, Jadi kalau onoma gitu, itu sebentar. Besarin layar saya ya, kita uji ya. Sebentar dulu. Aduh, apa sih kau ini Demian? Kita uji kira-kira Kekanak-kanakan. siapa yang goblok. Santailah. Silakan, Kamu minta saya bukakan. Lalu kamu beralih ke yang lain. Ini kan onoma artikelnya tuh toh. Jadi onoma punya Iya, iya. artikel sendiri. Lalu patros punya artikel sendiri. Kai punya Huyo Iya. punya artikel Siap, sendiri. Bang. Saya dulu ya Bang ya. Iya. Sebentar Udah. dulu. Matius 28 19. Nah, Jadi gini, makanya gini. Aduh, capek deh. ya ini kan saya cuma minta bantu aja Bang, minta Gini bantu buat sebentar. Abang buka, Nah, bukan ini Abang jelasin. Iya, ini di akhir kalimatnya, di klaus akhir tou hagio pneumatos. Nah, itu bentuknya apa itu? Iya, udah. Saya kan cuma minta Abang bukain bukan jelasin gitu Bang. Iya. Ya jelasin dulu Bang, nanti Ya udah baru dimatiin dibantah. aja ya Bang ya, saya jelasin ya. Ini Bang. Jadi kata artikel yang tadi itu merujuk kepada kata kalau Abang bilang tadi kan patir, cuman patir aja bukan kepada tiga-tiganya. Kalau kepada tiga-tiganya maka harus ditambahkan. Tidak bisa tidak ditambahkan kata definitnya juga. Tapi kalau si dungu ini dia nggak bisa ngerti, cuman susah. Aduh kalau orang dungu kan modal mulut aja tapi otaknya nggak ada. Nah contohnya seperti ini Bang, coba dibukakan ya. Nah seperti ini contohnya. Jadi tiga kata benda itu nggak bisa kepada satu kata baik jamak maupun tunggal. Itu tidak bisa Itu di kepada mana tiga ayatnya? kata. Di mana? Matius 28 yang. Matius 28 ayat 19. Tuh. Ini kan Semuanya beda pakai artikel kasusnya. Sebentar. Saya masih saya Bang. Sebentar ya. Dia kasih contoh kasus The beda. name, Dia membantah. the name of the Dari father and the ini anaknya nggak ada ya sebentar. Jadi semuanya gunakan artikel dan ini adalah kalimat genitif seperti yang tadi. And the son and semuanya pakai the of the Holy Spirit. Semuanya gunakan artikel. Tiga-tiganya Bang, nggak bisa satu artikel. Dia kepada tiga kata. Dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris itu sama. Sedangkan tadi Maliki kan dia taruh tiga-tiganya itu maksudnya satu artikel. Ketiga kata yang tadi itu terjemahnya salah gitu. Makanya kan saya bilang kalau masih dungu ya belajar dulu, jangan modal
mulut daripada otak. Oke. Bahkan dalam tadi sebentar. Tunggu tadi Udah kisah nangkap para rasul kok berapa ya? kita Saya kasih poinnya. sebentar. Ya. Tunggu. Tadi kisah para rasul berapa yang tadi dibuka tuh? 11 ayat 17. 11 17 sebentar ya. 11. Jadi Tuhan itu adalah oknum yang Sebentar, lain, Yesus 17, oknum yang lain, 17. Kristus oknum yang lain. Kalau Kan dalam begitu? terjemahannya, kalau bahasa Inggrisnya, ini orang kenapa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong goblok. Kayak nggak pernah sekolah nih orang loh. Kau pernah sekolah nggak sih? Udah tahu di situ objek semua. Lah emang definite artikel yang namanya artikel itu untuk menspesifikan kata benda yang adalah objek. Emang kau tolol. Makanya lu jangan melihat berapa itu tadi, dalam Bang? perspektif Trinitas. Makanya lu Matius katakan 11 ayat berapa? 17. kaidah 17. bahasa itu nggak ada urusannya Iya. dengan dogmamu. Loh, tadi teman kau dia bilang artikel itu kepada ketiga-tiganya bahlul. Kamu tolol banget loh. Lah iya itu 3 nomina ditandai satu artikel Tidak kan? bisa kalau 3 kalimat seperti itu maka harus digunakan. Semuanya menggunakan artikel. Emang bahlul kamu. Itu ada bentuk objek atau Lah, akusatif semua di situ. artikel itu kepada objek. Dasar tolol kau. Emang orang ini ngawur. Lu belajar di mana sih? Nah, jadi gini Bang Maliki. Jadi tadi kan kalau di dalam Alkitab kita kan gunakan kata Tuhan kan. Sedangkan yang tadi Bang Maliki bukakan itu kan gunakan kata pater kan bab kan. Kalau misalkan dalam terjemahannya yang digunakan artikel di situ itu kepada Bapa saja. Kalau misalkan Bang Maliki mau kepada tiga-tiganya, maka kasusnya harus sama seperti yang tadi Matius 28. Itu enggak bisa satu artikel, itu kepada tiga-tiga harus ditambahkan artikelnya. Makanya tadi saya kan sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Kalau misalkan kita pakai bahasa yang diambil sama Bang Maliki, the Father, Jesus Christ. Jadi kalimat artikel D itu kepada sang Bapa saja. Jadi bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kepada ketiga-tiganya, maka itu ditambahkan juga. Karena artikel itu dia menandakan kata benda. Satu saja kata benda, aku nanya tapi bisa ke lu nih, kata benda itu Zenia. bisa jawab, bisa tunggal. Kalau definite artikel itu harus Enggak, ditambahkan sebentar. ke Ini kan semuanya. saya lagi jelasin. Coba lu jelaskan. Saya lagi The debat Father, sama. lalu kemana Enggak, lagi? kau mau saya debat sama kamu atau Ya, Maliki gitu? Ayo kita doa nih. Sekarang lu terapkan Ya, itu kita The berdua, Father, ya. lalu definite artikel itu kemana lagi? Setelah itu, kalau Loh, mau yang kamu ngerti sesuai artikel nggak sih? Iya, Iya, tunggu. Kau definite ngerti nggak apa artikel itu yang artikel? lu bilang yang tadi, ya ampun. Definite artikel Iya, yang enggak. di situ kan Artikel dia itu apa? menggunakan Definite artikel itu artinya apa? di situ kan itu untuk menandakan kepada objek atau subjek kan. Kata Aduh benda di situ ngawur. kan. Definite artikel itu menspesifikan kata benda bahlul. Kamu bodoh. Iya, tadi saya sosokan. paham. Itu kan untuk menandakan Paham, kepada paham. subjek dan objek kan. Enggak, Maliki Lu paham aja nggak? gitu. Maliki lebih punya ilmu. Kalau nih orang cuma modal mulut aja. Kalau lu bilang menspesifikkan, orang semua paham. Sekarang Lah emang pertanyaannya definite yang artikel itu menspesifikan kata benda. Kata benda ini punya iya, siapa, milik siapa. sekarang Aduh, nih sekarang orang. kalau lu mau terapkan pada dalil itu yang lu bilang harus kepada tiga-tiganya, nanti jadinya seperti apa? Lo Lu mau tidak, gini, Yesus artikel Kristus itu itu lu dia pakai menandakan definite artikel. satu kalimat bahlul. Definite artikel itu dia Yesus menandakan Kristus. satu kalimat jamak atau Sebentar. tunggal. Yang Sebentar. adalah kata benda. Nih orang ngawur sekali nih orang nih. Sebentar. Yesus di situ lu mau pakai definite artikel. Lah Maliki yang pakai bahlul nih orang kok bahlul sekali. Enggak, tadi kan Yang lu bilang pakai harus tadi Maliki. tiga-tiganya definite artikel. Maliki yang bilang Nggak, tadi kan bahlul lu nih orang gak bilang- nyambung. Di Yang situ bilang hanya ada satu tiga-tiganya itu definite merujuk kepada artikel. artikel yang sama. Nih orang gak nyambung Lu loh nih paham orang. nggak? Lu kan bilang Lah, semuanya definite harus ada artikel aja lu definite nggak ngerti. artikel. Aduh, jangan kasih murid mula Coba Maliki. Bang Malikil coba tunjukin Ini terlalu tunjukin tuh bocil nih orang dalil loh. yang tadi Bang. Definite Coba artikel aja tunjukin dia dalil nggak- yang tadi tuh. Lu paham gak Coba, penggunaan Bang. definite artikel, bro? Coba Bang. Lu paham penggunaan definite artikel bentar. gak? Iya, itu secara the Father khusus. of Unity kira-kira Oke, ya. definite Sebentar. artikelnya kepada siapa? Kalau The Father of Maliki itu kalau kira-kira definite artikelnya kepada sebentar siapa? aku kasih tahu kamu ya. Kalau secara definite artinya itu secara khusus. Paham nggak nih? Lah emang nih orang ada Misalnya nih, loh, misalnya masalah buku itu, Unity. buku dengan buku itu, kalau buku itu lebih spesifik, itu dia menggunakan. Lah itu dari definite tadi yang saya artikel. jelasin ke Maliki. Nah, sekarang saya tanya kamu. Contoh, bentar, Oke, lu oke, nggak usah sekarang- ngajarin gue. Enggak, Sekarang kamu- kita kamu langsung nggak terapkan nyambung, kamu pada nggak dalil nyambung. itu. Kalau Sekarang the langsung. Father of Maliki kira-kira lu kata dia itu kepada siapa? Sebentar ya. Coba kita Dia mulai terapkan grogi, pada dalil teman-teman. itu.
Jangan grogi Ini lah, bukan santai aja lagi bro. stand up comedy. Coba terapkan Enggak, kamu pada kelihatan dalil suara itu. kamu grogi banget Coba bro. Bang Malikil bisa Coba terapkan kamu pada tenang ayat dulu, yang minum tadi. air dulu bro. Minum Enggak, air dulu, enggak ada. biar santai. Jangan gemetaran lah, santai aja. Gue lagi lihat lu ini ngawur tadi penjelasannya di situ bentuk Nah, objek deh. semua. Itu bentuk Lah yang akusatif namanya semua. yang namanya definite. Yang lu mau bantah yang lu mau bantah itu apa? menandakan kata benda objek. Bahlul nih, orang bahlul sekali. Ini tadi itu di ayat berapa nih? Ini di ayat berapa tadi tuh? Yang tadi didebatkan itu ayat berapa? Supaya aku sendiri Coba saya ulang. Jadi gini, kita tanya Demian. Kalau the father of Malik, Sebentar. kira-kira the father ini subjek atau objek ini bro? kita tunjukin dia. Ya kan Bang. sudah ada Definisi, kata ya. of-nya. Gini Demian, Enggak, sebentar, saya mau tanya sama Iya. Unity nih. The father Iya of sebentar. Malik Kalau itu the kira-kira father, kata D itu kepada subjek atau objek? gini. The father of kepada father Malikil, saya aplikasikan ke Yunani. Sebentar, Demian. Gini. Father The di father situ of kepada Malikil. Sebentar objek dulu atau subjek? Demian. The father itu satu kata, bentuknya Sebentar, nominatif. Bang Maliki. Sebentar Aduh, dulu, sebentar, of Bang. Saya mau Malikil nanya itu. Unity dulu. Parah ini Demian ini. Kenapa sih? Gini Demian. Demian gantian gini. Demian, gantian Demian. Iya, gantian lah. Gini, Siap, kamu, siap. kamu kan bisa mengartikan. Jadi ton patera Ieson Kriston itu artinya apa? Coba artikan. Jadi Yesus. The father Jesus Christ. Oke, Kalau jadi terjemahannya. Terjemahannya bagaimana? Bapa Kalau Yesus kalau Kristus. bahasa Indonesia kan Atau bapaknya Yesus Kristus begitu. Terjemahannya begitu. Bapaknya Yesus Kristus begitu. Bisa. Jadi Oke, bapaknya definisi Yesus Kristus. artinya Itu bukan nggak ada bentuk genetik. Ya nggak apa bro, nggak apa kita ikutin coba. Enggak. Jadi bapaknya Yesus Yang Kristus namanya ya? artikel. Iya Gini, sudah. sebentar Berarti di sini Tuhannya Yesus Kristus. Kurion Yesus Kristus. Sebentar, jangan lari. Ya ini kemana-mana dulu, Bang. perbandingan. Kalau gini, kalau bapaknya, Demian. lah ini gimana sih? Santai, kamu kan di sini bisa menerjemahkan bapaknya Yesus Kristus, benar? Ya itu kalimat genitif nggak? Ini akusatif dari tadi, dongeng. Enggak, saya lagi nanya. Nih orang saya lagi nanya. Saya nggak bilang gini loh. Saya lagi nanya Bahlul. Kamu Sebentar ngerti nggak pernyataan sama dulu, pertanyaan? Demian, patera itu akusatif, kalau genitif patros. Patros itu genitif. Iya kan gini, kamu Ini kan tidak akusatif. menunjukkan Nah, terjemahannya. sekarang Jadi kamu kan kita mau- nggak tahu, makanya saya nanya. Makanya kamu mau terjemahkan apa ini? Patera Yesus Kristus, kau terjemahkan apa? Bapaknya Yesus Kristus begitu. Enggak, gini, tergantung kalimatnya. Jadi Ya kalau apa? terjemahannya, Singkat aja Bapak terjemahannya apa? Iya, Bapa kemudian Yesus Kristus. Ya Bapak ini siapa? Dari tadi nggak nyambung. Bapak itu kalau tafsir saya ya kepada Bapaknya Tuhan Yesus. Oke, ya sudah kamu bilang aja Bapaknya Yesus Kristus, begitu toh? Oke, Ya cuman kan gini bro. Ya bro. sudah sebentar dulu. Ini kan kasusnya Maksud sama. kamu kata Sebentar dulu. Iya, sebentar. Aduh. Kata tone itu nggak biar Kamu jelas kenapa gitu loh, sih? bro. Iya, kan kamu terjemahkan Bapaknya Yesus Kristus. Nah, sekarang ini Kurion Yesus Kriston. Bisa nggak kau terjemahkan Tuhannya Yesus Kristus? Jaringan saya, sorry, lelet. Oh, lelet. Jaringan lel. Jadi ini diterjemahkan oleh Demian nanti Si Tuhannya Unity Yesus kenapa sih? Kristus. Dia kayak orang gila loh. Ketawa-ketawa Dari nggak jelas. dari kayak orang tadi, yang nggak pernah lulus dari sekolah tadi gitu. orang udah jelasin itu akusatif. Bentar, Bang, jaringan saya Mati-matian merah, itu Bang. genitif. goblok memang gimana? Nah, ini orang cuman bisa framing aja. Ya udah gini Orang aja. dari tadi jelasin saya hampir sama 1 Unity jam, gimana, masa lu Bang? nggak paham-paham? Iya, siap. Saya sama Unity ya, ayo Bang kita ya. bahas itu. Boleh Kita ya, bahas saya itu sama tadi dia ya. ya. Oke, siap. Iya, kita bahas yang tadi ya. Siap, Kita bahas siap. yang tadi ya. Iya. Nah, tadi Ya sebentar. lu oke kita Enggak, bahas santai yang dulu, tadi kamu ya. gak usah grogi, santai aja. Iya, bahas yang tadi. Nggak ada yang grogi kok. Gue lihat badut kayak lu ini nggak grogi sama Demian sekali lu kelihatan gitu. yang tantrum malah tapi lu suara- Demian. Santai aja. Suara kamu Dem. itu kelihatan sih. Coba Bang besarin layar saya dong, Bang, besarin. Ayo, mana tuh Bapak Yesus Kristus? Tadi kan Ayo, dia bilang kan tunjukin. dia pintar bahasa Inggris kan. Coba kamu terjemahin ini. Besarin dong. Tadi kan dia bilang dia pintar bahasa Inggris kan. Inggris. Loh, tadi kan kau bilang kau pintar. Mau bahas bahasa Inggris kamu? Tolong dibesarin dong, Bang.
Dia ketawa Jadi karena lu dia mau udah bahas- takut itu bang. Sebentar, lu ini mau Bang, bahas tolong besarin dong, bang hostnya mana nih? Nah, coba, Udah, coba, besarin, silakan bang, silakan bang. Tadi kan dia bilang kan dia pintar bahasa Inggris, coba. Ya udah lalu terjemahin lah, gue nggak bisa nih. Loh. Katanya tadi bisa. Jadi lu mau bahas bahasa Inggris? Ya udah, ampun, berarti kamu- Tuhan. Nggak, berarti kamu lu ini ngaku-ngaku dari doang. tadi. Ini dari Kalau tadi. kalau lu mau botol ya bahas nggak usah bahasa sosokan Yunani. bro. Dari tadi lu mau bahas bahasa Yunani. Enggak, Lu bukannya tadi bilang- kau bilang kau jago lu bahasa bilang- Inggris, skor TOEFL-mu kan bagus katanya kau tuh. Benar nggak tadi itu? TOEFL gue di atas lo, hanya gue nggak mau Oh iya, ladenin lu coba, bahasa coba, Inggris. coba. Iya, coba. Kan kalau orang punya skor TOEFL kan udah tinggi kan pasti tahu lah, coba. Gini, Masa kalau skor lu mau TOEFL-nya bahas, tinggi nggak bisa? Coba, sebentar. Nah, nggak bisa Lu kan mau dia. bahas, Ya, sebentar, kita bukan katanya bahas skor itu. TOEFL-nya tinggi ya. gitu kan. Gini. Skor Lu TOEFL jangan tinggi tapi kabur. nggak bisa gitu. Lu sekarang lu mau bahas Lah ini di poin layar nih perhitung- loh, tinggal terjemahin aja. Now all this. Sebentar. This Sebentar, has lu happened. kalau bahas ini, Artinya apa? sebentar, lu bahas ini hubungannya dengan perdebatan soal Tritung versus Enggak, saya lagi kejar Oneness itu kamu itu apa? bisa nggak? Tadi kan kau bilang bisa tadi. Goblok. Kan tadi kan bisa, nah coba. Lu nggak Kan usah, lu pintar, nggak kau usah kan pintar. kabur. Nah, coba. Now itu Udah, lu artinya nggak apa? usah kabur. Lu nggak usah. Nah, nggak bisa Lu kan nggak jadi usah. ODG jadi ya. Now sekarang semua Nah, terus, apa. huh? Now all this has happened artinya? Aduh ya ampun. Lu gini, lu Ya, kalau lu nggak mau tahu dia. bahas sebentar, lu kalau mau bahas Dasar Tritung bahlul katanya versus pintar tadi, Oneness, rupanya kalau lu mau botol. kalau lu mau bahas Tritung Kirain, versus saya kira Oneness, tadi kau ayo. pintar, Bu. Rupanya kau botol banget loh. Tadi katanya pintar gitu. Lo ini Padahal botol sekali. Dia ketawa karena dia botol loh. Dia ketawa kayak orang gila loh. gini. Lu Katanya mau pintar debat padahal apa? botol lah. Aduh. Lu kan mau debat Tritung versus Oneness. Kok Enggak, kenapa saya lu mau lari dulu ke otak sini? kamu soalnya nggak layak debat sama saya. Kamu terlalu bodoh, bro. Oh, lo lihat tuh itu typingan di bawah udah ketawa sama lu tuh. Behold, the virgin shall be with children. Artinya apa? Coba. Shelby katanya. Shall atau shall be sama aja. Shall. Coba terjemahan. Shall be. Oh iya, artinya apa? Shall itu artinya apa? Udahlah. Artinya apa, Shall? Lu nggak usah maksa Nggak lah. tahu Lu nggak dasar usah- botol. nggak usah Shall maksa itu lah. artinya akan, dasar botol. Nggak usah maksa lah. Ya. Iya, soalnya kau Shelby. botol. Nona mungkin Shelby. maksudnya Nona Cebi itu. Iya, mungkin maksudnya Nona Cebi. Coba terjemahin tuh. Behold itu artinya apa? Behold. Gini ya, kalau lu Gini, mau gini, bahas gini, Tritung gini, versus gini. Oneness, ayo Dasar gitu. botol. Ayo, buka tuh sosokan. teks Yunani. Kalau kau botol Buka nggak tuh usah teks sosokan. Nyanyi padahal botol kau ketawa Jadi, kayak orang botol, ini- bro. Ini sebentar Ayo ya. bahas Ini ke ranah substansi yuk. Enggak, saya kalau nggak ada substansi, orang nggak ada ya. ilmu kayak Enggak, gini, cuma ini- bisa hujat-hujatan saja, gampang gitu. Saya Bang juga bisa hujat. Kuryomoto ini- Orang-orang botol kayak Bang gini, gampang saya Kuryomoto hujatnya ini gitu loh. membuka Kalau mau main kobal hujat-hujatan khusus orang-orang botol kayak gini, ya gampang saya hujatnya. Tritung versus Oneness gitu. Bukan Lah, lu kan bilang tadi lah, kan lu pintar gitu kan, skor TOEFL-mu kan bagus kan. Padahal botol gitu. ya, gimana kalau kita bahas bahasa Minang? Kau ketawa kan kayak mau nangis, bro. Udah. Ini dengerin bukan ya. lu bahasa Inggris ya. Ini bukan bahasa Lu nggak Inggris. usah Nggak sok usah lu Inggris. ada siapa yang lebih Ucap- pintar bahasa Inggris. ucap aja Orang salah-salah ngomong saya bahasa tadi sosokan. Tadi ditegur kan dia sama bilang Cebi. kalau apa namanya kan dia bisa dia pintar gitu kan. Udah, Kalau saya kan nggak bahas ngaku pintar, dia teologi. kan ngaku pintar tadi katanya, padahal botol gitu. Nggak ada yang ngaku pintar di sini. Ya, Gue ngaku bilang pintar, lu banyak kalau ngaku pintar. lu kalau sok-sok bahasa Inggris nantang Bang Malikil, gue Nggak, tanya lu tuh skor ketawa TOEFL-nya biar bisa berapa? menutupi ketakutan lu gitu loh. Lu skor Udah, TOEFL-nya berapa? masuk Lu mau substansi nantangin aja. orang Ya, yang ya debat udah nih, bahasa coba. Inggris? Lu kan skor TOEFL-mu kan bagus kan? Coba. Nih, coba. Kalau orang smart Coba itu nggak besarin, Bang, buang waktu besarin. percuma loh. Bang, orang besarin. Smart itu nggak Besarin, buang Bang. waktu percuma loh. Sebentar, Bang. Dia kan Gini, skor TOEFL-nya kan tinggi kan. Coba besarin, Bang. Bang Host. Ah, coba. Coba. Iya nih, Coba, ini botol, orang botol, udah coba, takut nih, nggak Nggak, mau coba, bahas yang coba. substansi nih. Ya, skor TOEFL-nya katanya tinggi tadi padahal botol. Ngaku-ngaku kau. Coba. Kasian nih anak nih, kasian. Kasihan. Demian Aduh, anggap aduh, aja aduh, di antara Demian sama Bang United ini yang lebih bodoh bahasa Inggrisnya saya lah. Ayo sekarang Saya. Enggak, saya nggak bilang siapa yang paling bodoh, Bang. Saya nggak bilang kan dia kan sosokan.
Kasihan ya Udah anak. bahas teologi aja yuk. Kasihan lagi kan dia, Iya, bahas dari teologi tadi aja dia yuk. bilangnya kasihan. Lu mau bahas Aku apa dari itu tadi hostnya kasihan doang. hostnya Kasihan, sampai bilang tuh ini kasihan. anak dia mau bahas apa sebenarnya nih? Kasihan. Dem jangan Udah, tantrum saya- Dem. yang Jangan lebih lemah lah tantrum bahasa Dem. Inggrisnya saya kalah lah. Saya kalah lah. Kasihan Dan ya dia orang. menang dia. Ya udah, Bang. Kekanak-kanakan kan? Bang ini udah setengah 9 di sini, saya Kekanak-kanakan. makan dulu Bang. Oh, Saya udah lapar hadapin nggak manusia berani nih botol ini bahas Bang. yang substansi. Mau Aduh, kamu kabur. nggak layak bro, kamu terlalu bodoh bagi saya bro. Jadi tadi, Nggak usah. jadi tadi itu Kalau kaidah- Maliki ya masih punya kaidah ilmu lah, baru saya Yunani lah di situ. hadapi gitu loh. Sebentar, Kalau kaidah kamu mah nggak Yunani punya di ilmu, situ. saya malas diskusi sama Bahas- kamu. Kalau Maliki ya boleh lah gitu, ada ilmu. Kalau Dari kamu nggak ada tadi ilmu, malas itu, saya. sebentar ya, dari tadi itu udah dikasih tahu itu semua bentuknya akusatif. Dia pikirnya itu genitif, makanya dia bilang itu Tuhannya Yesus, kan goblok. Nanya bodoh. Tadi kan saya tanya. Dia nggak ngerti Loh, mana itu sudah pertanyaan, udah mana pernyataan udah gitu loh. udah Tadi saya hampir nanya 1 loh, dasar jam. bodoh. Udah hampir 1 jam dia Tadi saya bantah-bantahan. nanya nggak Maliki. Sebentar Tadi saya nanya ya. loh, saya nggak bilang bahwa itu Bang gini, Malikil, atau bukan dasar Bang Bandul. Malikil. Tadi kan itu Apa-apa? udah bahas hampir 1 jam kan. Iya, Masa, tadi saya masa nanya udah atau saya terakhir baru dia menyatakan? nanya. Di awal dia nggak nanya, di awal dia bantah-bantahan, kan goblok ini anak. Tadi kan kau bilang Di tadi awal- kan, bukan di awal dia sebelumnya kan. bantah. Kan Sebentar, nyambung nih orang. di awal lu bantah-bantahan. Masalahnya itu Bantahan yang udah mana, yang mana, yang mana? dijelasin. Yang mana? Lu kan bantah itu Ton, Yang mana, yang mana? Kurion, Krist. Ah, Ya ampun, itu yang Iya, tadi yang mana, yang mana? dibahas, yang bentuk akusatif ah, semua. Bantahan yang mana? Lu kan bantah, lu mati-matian Loh itu dari awal Tuhannya saya nggak Yesus bantah kan. itu akusatif atau enggak botol. Saya tadi tanya, bukan bantah, dasar botol kau. Sebelum itu lu bantah, lu mati-matian kan itu Loh saya dari itu awal berbeda saya nggak kan. bantah itu akusatif atau enggak botol. Ini botol banget orang. juga Pak Ros Dasar dibesarkan. botol. Gini Kalau botol nggak usah sok pintar kau. Demian. Lari. Gini Demian, contohnya begini Kita juga. pakai botolannya nih orang lah. Demian, contohnya begini loh. Contohnya ya. Malahan tadi saya tunjukin Sebentar dulu, akusatif itu Demian. artinya apa, saya jelasin. Saya Demian. nggak Demian. Ya, jadi kalau artikelnya satu lalu bentuk katanya sama, itu menyatakan satu benda yang sama atau satu orang yang sama. Contohnya ini sekalipun dia adjektif ya. Ini adjektif tapi genitif juga. Ini genitif noun. Nah, ini kan Roh Kudus. Iya, kalau itu saya nggak bantah. Sebentar dulu Demian. Ya sama kasusnya. Oh. Bahkan dia untuk kata Shh. Untuk kata kerja pun dia kalau ada kata kerja bentuknya genitif dan ada artikelnya dan ada kata bendanya, itu benda yang sama. Nah, di sini nih. Jadi bintang muncul. Jadi bintang itu muncul itu untuk bintang itu kata kerja, sekalipun itu untuk kata kerja, tapi untuk satu bentuk yang sama dengan satu artikel. Tuh kayak begini nih. Nah, kita dari tadi kita pengen kamu membuktikan, membantah argumentasi kita dengan narasi yang mirip seperti ini, mau nominatif kah, mau akusatif kah, mau genitif, yang semua sama, tetapi memiliki arti yang berbeda atau benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Itu yang sedang kita tunggu sebenarnya. Iya, yang mau ditanya Ya, itu ini saya mau apakah debat itu sama orang Maliki yang atau si Bahlul berbeda? ini ya? Itu Bahlul, itu saya yang nggak mau debat sama ditanya kau, itu Bahlul. orang Kau yang cuma berbeda nambah-nambah aja, kau atau Bahlul. orang yang sama gitu. Orang yang Itu sama, kalau orang lu yang sama. belajar Granville Sharp Rule di situ Apa menjelaskan kalau case-nya itu Case satu, itu apa? maka kasus. Kasus. Ya Oke, lanjut. itu kasus di situ kan, itu bentuk genitif semua. Genitif maka semua. itu kepada satu orang yang sama. Oke, kalau the father of unity itu genitif nggak? Ya itu genitif. Kenapa? Genitif emang? juga, orangnya sama nggak? Itu kalau disalin ke Kamu ada Yunani botol jadinya kan? begini. Oh, langsung botol dia, langsung botol. Ini kalau disalin ke Yunani, father Pasti itu kalau si father botol ini itu dia jadi yang nafsirin, maka nominatif. orangnya sama. Bukan. Kalau di Kalau father di of unity itu maka Kalau di orangnya sama, Yunani ini kan itu botol sekali ada orangnya. akusatif, ada iya, nominatif. itu jadi Akusatif akusatif. itu apa? Kok lu kasih contoh? Kasih contohnya ngawur. Akusatif itu apa? Nah, kalau sudah berbeda bentuknya, ya berbeda Kamu tahu artinya. nggak arti akusatif Udah itu apa? Coba
sebentar, Bang. Aku Sebentar, satif Sudah itu beda bentuk objeknya. katanya ya, berarti berbeda. Objeknya, kalau nominatif itu subjeknya. Jadi kalau lu Loh, kasih akusatif contoh itu itu pengertiannya kalau apa? akusatif itu mengacu Akusatif itu kepada objek langsung bahlul. Iya, objek Itu Bukan pelajaran cuma anak objek langsung SD, lagi. semua orang Goblok, tahu. objek langsung. Nah, Ini Objek. kenapa Nah, Demian kok akusatif itu definisi objek terus langsung sih nih, orang bodoh debatnya, sekali Dem? nih. Saya tunjukin ini. Objek Sebentar, saya buka Google nih. Demian, kenapa lu debatnya ke definisi mulu sih? Enggak, ya. Kedali lah Demian. Tolong Iya. tolong besarin. Akusatif itu objek langsung, datif objek tidak langsung. Udah, anak kecil juga tahu itu. Tolol lu nih. Baca Lo kok tolol sih? baca tuh. Nah, dia bilang bukan tadi Coba lu bahas baca tolol tuh. ini. Iya, akusatif itu objek, apa masalahnya? Salah. Akusatif adalah kasus nih ketata bahasaan yang digunakan objek untuk bukan? menandai objek langsung botol tuh langsung dasar tolol lu. Iya, itu objek bukan ngawur. Objek Lah, itu langsung objek dengan langsung. Tadi kan objek. saya bilang objek langsung, Sebentar, kau bilang aku kan nanya. bukan. Sebentar, gue bilang Tadi kan kau objek. bilang sebentar. Tadi kan kau bilang bukan objek goblok. langsung Gue dasar bilang bahlul kau. objek. Gue bilang objek, lu yang bilang bukan. Sekarang saya nanya, saya bilang objek langsung tadi. berbeda. Saya bilang objek. Tadi saya Perbedaan bilang objek dan objek langsung apa? bahlul, kemudian Lu kau kan bantah. yang nanya, Lah saya tadi akusatif bilang itu objek apa? langsung terus kau ye. Sebentar. Terus langsung apa Siapa kau? yang Langsung nanya? ketawa-ketawa kan? Siapa yang nanya? Sekarang saya tanya. Siapa yang nanya tadi? Lu kan yang nanya. Gue bilang Enggak, itu objek. tadi kan kau Lu bantah bahwasanya itu bukan objek langsung. Ternyata benar Siapa objek langsung. bilang? Siapa bilang itu? Gini Siapa ya, bilang lu namanya yang lagi nanya. si pendusta ini kan? Goblok, lu kan nanya. Aduh. Siapa yang nanya sekarang? Goblok. Kan lu yang nanya. Pakai ketawa-ketawa Perbedaan lagi. objek langsung dengan objek itu apa? Saya nanya. Di dalam kasus bahasa Kenapa? itu tadi. Perbedaan objek dengan objek langsung itu apa emangnya? Ini kan kau ketawa kan? Perbedaan objek saya dan bilang objek objek langsung langsung. itu apa? Perbedaannya apa? Enggak, tadi kan Kan saya lu bilang sebagai objek langsung kan penanya. kau ketawa kan? Gini, lu dengar nggak? Lu dengar. Lu kan yang nanya saya. Saya jawab objek. Lu bantah dengan objek langsung. Perbedaannya apa? Bukannya tadi pas saya bilang objek langsung terus kamu Perbedaannya ketawa apa? ya? Goblok, lu Bukannya kalau tadi saya bilang gue objek tetap, langsung kemudian kau ketawa ya? lu kalau membantah dengan mengatakan objek langsung, artinya lu langsung tahu tadi tolak, itu sekarang salah, terima. makanya lu bantah. Tadi dia ketawa. Lu Kan sekarang dia diam kan? Lu kalau menambahi objek langsung, artinya lu mengatakan jawaban gue salah, makanya lu Akusatif nambahin. itu emang objek langsung bahlul. Iya, makanya saya nanya objek Makanya dengan jangan objek bantah. langsung di dalam Kalau saya kasus bilang objek langsung, bahasa ya itu jangan apa bantah, bedanya? dasar bahlul. Apa bedanya? Emang akusatif itu bedanya? artinya objek langsung. Nah, Aduh. Pak, Atau lu bisa belajar juga nggak objek SPOK? penderita, bisa objek langsung, bisa juga objek Kalimat penderita. Kamu itu paham ada nggak? SPOK-nya. Subjek, predikat dan objek. Kalau Objek di akusatif situ, itu bisa objek bisa di objek situ. penderita Kalau nggak, bro? di dalam tata bahasa itu diterangkan dengan bentuk akusatif. Iya. Kalau akusatif itu bisa objek penderita nggak, bro? Kenapa lu Kalau bantah gue akusatif bilang itu bisa objek? nggak? Objek penderita, bro? Bisa nggak? Objek penderita, lu nggak paham, lu nggak usah nanya. Lu Bisa tadi nggak kira-kira? yang bertanya, tadi lu yang bertanya. Nggak, jawab aja Kenapa dulu. lu bantah? Akusatif itu bisa nggak menjadi objek penderita, bro? Objek penderita, lu itu kalau nggak paham lu nggak usah nanya ya. Kalau lu masih Ya, nggak berani jawab membantah dia. jawaban orang soal akusatif itu objek, lalu lu bantah Coba akusatif baca. itu objek langsung, Coba baca itu perbedaannya apa tuh? apa? Ya coba baca itu apa tuh? Iya, lu kan hanya bisa nyontek Google. Iya, karena kan kau Sekarang botol. pertanyaanku, kalau lu nyontek Google Objek pertanyaannya, langsung bisa objek juga dengan objek objek penderita. langsung di dalam Karena dia di dalam mengalami. di dalam kasus Dasar tata botol. bahasa. Penderita itu penderita apa? Sekarang saya nanya lu, apa yang dimaksud Penderita dengan penderita? di situ artinya dia yang mengalami batu balul. Mengalami Makanya dibilang apa? objek langsung. Mengalami apa? Mengalami tergantung kasusnya, tergantung dia lagi lakukan apa, dia lagi buat apa. Mengalami kasus apa? Kamu nggak tahu kasus apa? Ngawur. Di situ kalau ngawur. ada subjek, ada predikat, ada objek, baru nanti lu bisa terangkan. Ini masuk kepada objek, ini masuk kepada subjek. Lah emang Gitu. Lu bisa menerangkan kalau kalimatnya lengkap. lah gini loh, Paham bro, nggak nih? kamu nggak usah Lu apa kalau namanya nggak menjelaskan paham, hal-hal yang nggak penting. kalau Itu penjelasan kalimatnya nggak anak-anak, lengkap, bro.
makanya di dalam bahasa Indonesia itu jelas ya, itu ada keterangan SPOK gitu kan. Nah dia nggak tulis oh itu objek langsung, nggak, dia hanya tulis oh itu objek. Iya, Ini yang kan kita bicara bahas kan bahasa, kan? akusatif. Nah, Iya, bicara kita kan bahasa. bahas akusatif. Ya, akusatif itu di dalam gramatikal untuk menjelaskan objek itu. Oh, ini Betul. keterangan kepada objek. Lalu apa yang salah dengan jawaban objek? Yang salahnya ketika Maliki Apa? dia Lu menjelaskan hanya kata nyontek artikel Google itu kepada aja. 3 kata benda, itu Kok yang salah. Nyontek Dari Google tadi aja dari mau tadi yang bantah saya jawaban gue. kritik, yang tadi saya kritik masalah Maliki, dia kan menggunakan artikel untuk ketiga kata yang tadi. Nah, itu kan salah. Saya kan udah kasih perbandingannya. Cuman karena ya gitulah, kalau saya debatnya sama orang-orang bahlul ya susah gitu. Sebentar. Itu kan ton, urion, ieson, kriston kan. Nah, lu kalau menurut lu itu hanya kepada Bapa, ya kan? Menurutmu kalau sesuai dengan yang Bang Malik jelaskan, harusnya definite artikel di situ ada berapa? Kalau mau mengikuti premisnya Bang Malik tuh. Apakah definite artikel cukup satu atau perlu menambahi definite artikel pada kalimat atau nomina lainnya supaya premis Bang Malikil itu diterima? Contohnya begini loh, sebenarnya saya sudah tawarkan Demian. Dalam kasus ini dia bisa membuktikan terbalik. Contohnya begini nih. Ini tes, itu artikel genitif. Tes, teleutes, herodou. Ya, ini artikel menandai dua nomina yang bentuknya genitif. Nah, ini artinya kan ini dua nomina ini adalah kata yang satu sama. Nah, ini Herodes mati. Jadi mati ini Herodes ini mati. Jadi Herodesnya itu mati. Ya maksudnya kematiannya Herodes di Matius 28 juga kan itu kan Iya. genitif, tetapi kan semua sebentar Bang, jangan orang Sebentar lain ngomong dulu, apa juga Demian ini ngomong. nggak ngerti. Demian Enggak, kalau bukan nggak ngerti, mati, dengar dulu biar Abang punya ilmu gitu Bang, sebentar Bang. Nah, di Ya, dalam oke dah. Matius 28. Ini Bang Malik yang mau jelasin kok lu Ini mau. orang kenapa sih? parah kali Demian ini. Lu kalau mau Matius, sebentar. kalau lu mau bahas sesuatu Sebentar, lu bro. buka data lu Kenapa sih kau bahas nih? gitu. Kenapa Iya, Bang kau Malik nih yang lagi kenapa sih, buka bro? data mau jelasin, lu yang motong. Di Matius lagi buka data. 28, Matius 28 ayat 19. Kasusnya Itu juga berbeda genitif, itu. Bang. Tetapi semuanya gunakan artikel. Iya, Bang. itu ada artikel, Nah, Abang ada kan bilang kan conjunctionnya. karena genitif. Bukan, ini bukan karena genitif Demian. Nah, Ini satu. tanpa conjunctionnya itu harus ditambah artikel. Nih orang gimana sih? Lah iya, ini nggak ada artikelnya. Artikelnya satu Demian. Kita sedang memberitahu Demian. Satu itu parah ini kepada orang ini. kematian. Kamu Ya, siapa ada yang di mana mati? Satu di situ Siapa kepada yang mati? kematian. Maksudnya Iya, siapa yang kematian mati? itu dispesifikan bahwa Iya, itu kematian. siapa yang mati? Siapa yang mati? Iya, di situ dibilang siapa? Ya, siapa yang mati? Di sini dibilang Herodes. Kenapa Herodes yang mati? Herodes. Nah, berarti Iya. itu Ya, kematian. gini. Saya pengen tahu. Kamu tahu Bang. Herodes mati Dengar karena apa? dulu. Sebentar. Kamu tahu Herodes Kata mati itu karena apa? Iya, tunggu. Kata mati itu dispesifik bahwa kematian ini kematian siapa, makanya di situ ditaruh artikel. Di mana artikelnya? Di situ kepada kata sebentar, aduh. Sebentar, Bang. Sebentar. Coba di balik sebelah, Bang. Di balik mana? Di balik sebelah. Itu ada artikelnya itu, Bang. Mana artikelnya? Di bawah, coba yang di atasnya itu. Ini artikelnya satu ini. Sedikit. Iya, nah coba balik lagi, Bang. Mana artikelnya? Nah, artikelnya tadi yang kata tes itu ya. Coba di tengah-tengah. Bang. Ini artikelnya tes. Makanya kita kasih tahu kamu dari tadi itu. Yang di tengah-tengah. Iya, tunggu. Saya mau jelasin, Bang. Ya kalau bahasa Inggris kan Yang sudah di tengah, ditambahkan Demian. Aduh, gimana sih? Jadi gini, saya jelas sebentar, Bang. Jadi gini, Parah ini orang ini. kata yang dispesifikan di sini itu bukan dua kata Herodes dan juga kata mati, tapi kata yang dispesifikan di situ adalah kata mati yang digunakan artikel. Nah, siapa yang Jadi, mati? kata Kamu tahu mati dari itu mana ya mati dispesifikan, siapa? Ini kematian siapa? Nah, siapa yang mati? Iya, lah yang mati di situ kan Herodes, Bang. Iya, dari mana Maksudnya kamu kata tahu artikel Herodes di situ itu kepada mati?
Dari mana kamu tahu Herodes Bukan, mati? kita pembahasannya bukan itu, Nggak ngerti Kata orang ini. artikel di situ. Nggak ngerti sebentar, berarti Bang. dia. Kata Jadi artikel itu di sini menspesifikan diketahui kata mati. Herodes mati karena bentuknya itu genitif, ditandai satu artikel genitif. Itu. Nah, artikel itu tidak menjelaskan dari Makanya kamu Harus buktikan dilihat terbalik case-nya, kasus Demian. seperti ini. Case-nya, Kamu buktikan, Demian, ya ampun. kamu buktikan terbalik kasus yang sama Ini seperti siapa ini, benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Coba kamu buktikan terbalik. Nggak ngerti orang ini. Artikel itu penggunaannya tidak seperti itu. Anda nggak ngerti penggunaan artikel nih. Saya buka Ini Google lagi terus saya bahas jelasin nih. kasus yang sama, Tuhan ya ampun. Astagfirullah, capek ya. Aduh, ini siapa? Kita lagi ngomong case, ya ampun. Sebentar ya, saya ditelepon terus. Oh iya, kamu udah telepon. Parah ini Demian ini. Udah tadi dijelasin ini Bentar, saya ditelepon terus nih, aduh. case Iya, yang iya. sama. Udah kamu pergi aja dulu kalau ditelepon. Orang ngomong case dia nyambung ke definisi. Ya ampun Tuhan. Gue makanya bilang ini sejam ini dia nggak paham ternyata. Parah sih Demian Nah, kita kan memang bahas masalah definit tadi. Di kata Iya. yang tadi Maliki tunjukkan. Iya bro, Tunjukkan aku kata paham yang definit lu itu. maksud itu. Betul, yang lu maksud definit, tapi definit itu pun kasusnya sama. Nah itu yang menjadi fokus pembahasan. Kalau case-nya sama, itu bukan kepada dua orang yang berbeda atau kepada dua benda yang berbeda. Ini kalau Saya nggak bantah. Gini, Ntar dulu, sebentar ya. izin Boleh dulu saya ya. ngomong dulu nggak? Iya iya. Sebentar, Ini kalau sebentar, saya saya Purni 1 menit Ibrahim, aja, 1 menit. si Bom si Aga tak nonton ini ketawa-ketawa menonton kalian ini. Iya, sebentar, Bang, sebentar. Saya dikit dulu ya, Bang ya. Iya, gini loh. Jadi yang tadi Maliki dia kan memahami bahwasannya artikel itu kepada tiga-tiganya. Nah, tetapi saya menjelaskan bahwa kata artikel di situ atau bahasa Yunaninya tadi apa sih Anda ingat? Nah, itu baru itu juga kata pada siapa? mati. Nah, jangan dipotong dulu, sabar dulu dong. Bisa nggak ganti-gantian? Iya. Ah. Nah, Sudah jadi putus kata asa D dia itu kepada kata mati. Kata matinya itu dispesifikan kata bendanya, kata benda mati itu. Aduh, telepon lagi. Nah, tapi kalau misalkan Maliki dia mau menggunakan tiga-tiganya itu artikel, maka harus ditambahkan. Tidak bisa nggak ditambahkan. Seperti di dalam Matius 28 ayat 19, semuanya pakai artikel. Nggak ada satu artikel. Iya, Kemudian dia kasusnya baru juga berbeda. Nggak tunggu ngerti dulu, orang bisa ini. nggak? Aduh, Parah. kenapa sih? Nggak ngerti kau Demian. Dari tadi sudah muter-muter, ngulang-ngulang nggak nyambung. Ini loh, Anda nggak paham penggunaan artikel, Anda nggak paham genitif dan sebagainya. Anda kan cuma model ngomong aja gitu. Saya jelasin juga Anda nggak ngerti. Jadi sama aja. Mending ini udah jam berapa nih? Saya ditelepon terus nih. Saya turun aja lah. Ya udah turun aja nanti kapan-kapan Iya Bang, lagi diskusi. saya ditelepon terus soalnya nih. Iya. Nah, ini kan belum sampai momennya ya. Itu kan Masalahnya tadi dia nggak ada data, hanya mulutnya aja yang menjadi data. ini loh, ini kan topiknya tadi. Bang, ini Yesus kita dan lagi ini ngomong, ntar dulu Bang, biar masih Demian mendengarkan. Yesus itu apakah Bapak itu sendiri atau Yesus dan Bapak itu beda? Itu kan topiknya tadi dari awal. Kenapa semakin melebar Sudah ya? dibuktikan, sudah dibuktikan secara tekstual. Bahwa Yesus Bapa. Yesus Bapak. Kalau Demian Iya. Yesus Bapak beda. Dia berkata Yesus bukan Bapa, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada tekstualnya tuh. Hanya mulutnya aja. Nah kalau Yesus itu bukan Bapak, terus yang Tuhan yang mana? Bapak atau Nah, Yesus? Berarti dua Tuhan dong. Kalau dua-duanya Tuhan. Oh enggak, satu hakikat. Satu hakikat. Ya kalau Anes. Kalau Tritunggal gimana ceritanya? Ya jawabnya tetap satu hakikat begitu, satu keluarga begitu. Satu kesatuan. Satu keluarga. Waduh, bisa ada gitu keluarga Tuhan. Lah iya kan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ibunya di Yesaya 66 ayat 13. Assalamualaikum. Salam. Iya, Waalaikumsalam. Nah ini sebenarnya Jadi- tokoh Tritunggal ini siapa sih? Kok jadi ribet begini sih? Demian itu tidak bisa membedakan kasus dari satu bentuk artikel ya. Nah, Nah contoh begini, bisa dibesarkan paus. Contoh gini nih, tou
propetou legontos. Nah, ini semua genitif, tapi ini legontos dalam bentuk kata kerja, berkata. Jadi nabi yang berkata. Jadi yang berkata itu nabi. Jadi yang berkata ini siapa adalah nabi. Nabi ini yang berkata. Ditandai dengan satu artikel. Tuh. Tapi kalau di sini jadi nominatif, itu bisa berubah arti. Bisa bukan nabi, bisa intinya berubah kasusnya, tidak menjadi sama. Nah, tapi karena genitif, jadi yang berkata di situ adalah nabi. Kenapa di situ diketahui nabi yang berkata? Karena bentuknya sama, ditandai satu artikel. Nah, ini Demian yang nggak ngerti. Padahal kita sudah banding-bandingkan loh dengan coba kita buka lagi yang tadi ya. Itu sangat jelas perbandingannya, tapi dia belum mengerti. Dia saya suruh terjemahkan sendiri, dia terjemahkan. Jadi dia terjemahkan Bapaknya Yesus. Terus saya bawa ke Kisah Para Rasul. Jadi kalau polanya dia menerjemahkan baca dulu Bapa ditambah katanya, lalu Bapaknya Yesus, lalu di Kisah Para Rasul Tuhan, berarti Tuhannya Yesus. Tapi dia nggak mau Kalau ngaku. Tuannya Yesus harusnya kan atau Bapaknya Yesus kan harusnya bentuk genitif kan. Ini kasusnya akusatif. Iya, Dia itu, orang tapi- dari tadi dia nggak nyambung dari Nggak tadi, Bang. nyambung. Bukan. Tapi sok-sokan keren gitu di atas. Gue bilang ini ngomong sama siapa ini anak kacau itu. Jangan-jangan Unity sama Malikil nih dikira Islam yang nyamar nih sama gitu. Ya kalau Tungtung mengira begitu, bro. Biarin Tungtung. Nah, kayak gini nih. Gue nggak peduli, Bang. Mau dibilang Muslim pun gue terima-terima aja lah. Sama Tungtung ini aneh soalnya. Makhluk aneh mereka. Nah, contoh ya, ini perbandingannya ya. Dia nggak mau Bapa Yesus Kristus. Jadi Bapa yang adalah Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah Bapa itu dia nggak mau. Dia pasti menafsir. Nah, jadi kita ikuti pola tafsirannya itu dan kita gunakan sebagai pegangan untuk membawa ke hal yang sama, bentuk kata yang sama. Ah, ini kayak begini kan? Nah, ini. Ini kan patera. Patera ini akusatif juga loh. Tapi di sini kan ton patera Ieson Kriston. Jadi dia tidak mau membaca Bapa itu adalah Yesus. Pasti dia tambahkannya. Ya, sekalipun ini akusatif semua. Jadi dia baca Bapaknya Yesus Kristus. Nah, kita bawa ke ayat yang sama, bentuknya sama, tapi katanya itu beda ya. Beda di sini kurion. Jadi ton kurion Ieson Kriston. Nah, kalau di sana dia baca Bapaknya, Tuhannya, di sini kurion Tuhan ya, Tuhannya Yesus Kristus. Kan kayak gitu jadinya bacaannya. Ah, itu yang dia tidak paham. Jadi dia berpikir, ya memang begitu. Dia harus menyangkali itu, karena kalau ketika dia menerima, hancur Tritunggalnya. Hancur Tritunggalnya. Ini ada kata tonnya loh. Epiton, kurion, Ieson, Kriston. Jadi ada tiga kata yang bentuknya, tiga nomina yang bentuknya akusatif, yang sama dengan artikelnya. Nah, itu kita sudah jelaskan sedetail mungkin, sesederhana mungkin kita pakai bahasanya. Gak ngerti juga kawan. Yang kita Jadi bahas. kasusnya, Pisang kasusnya, dia ngomong pepaya. iya, kasusnya di ayat yang lain di sini bukan kurion. Kasusnya di sini ayatnya di ayat yang lain itu Bapa, patera. Ya ini ya kasusnya di sini ini. Nah ini ton, ya kan artikelnya sama deh. Ini ton kurion Ieson Kriston. Nah di sini kasusnya ton patera Ieson Kriston. Nah bedanya di sini, kalau di ayat yang satu itu di sini kurion, tapi dia baca itu kan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia baca begitu. Tapi kalau di sini dia takut baca Bapa Yesus Kristus. Dia mau bapaknya. Dia mau bapaknya. Lalu nanti kalau balikin ke Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, oh itu Tuhannya gitu.
karena nggak mau ini kan, nggak mau inkonsisten kan. Iya, Jadi iya. harus pakai tambah katanya. Padahal di situ akusatif, bukan Iya, genitif. sama-sama akusatif loh. Ini orang dia mau. Ini orang sebenarnya paham nggak sih dari tadi muter-muter hampir 1 jam aku deh kan. Makanya emosi kan. Nah, kayak gini dia bisa menerima, bro. Oh iya, itu betul, Bang. Itu satu artikel menandai dua kata yang sama. Dua kata itu adalah satu karena satu artikelnya hagio pneumatos. Jadi kalau dua masih dia bisa terima. Oke, kalau dua dia bisa terima, nggak apa-apa. Bacakannya aja ton patera ieson, dua aja. Ini nggak usah. Nah, ini kan tetap sama kan jadinya. Tetap sama kan. Yesus itu apa? Kalau gitu ini sebenarnya Tritung ini buatan siapa? Tritung ini buatan setan sebenarnya, memplesetkan Alkitab itu jadinya. Itu konklusi ya. Nah. Maksa. Jadi eksistensi mereka itu Bang buatan manusia yang diintervensi oleh begitu. Kata Itu manusia. Enggak itu nongolnya di Indonesia, nongolnya di Indonesia apa nongolnya di mana ini barang? Iya, sebenarnya kalau Tritung buatan manusia itu hanya menunda konsekuensi sebenarnya. Tritung buatan manusia, iya, itu hanya menunda konsekuensi karena konsekuensinya pasti setan. Nah, itu. Jadi kita to the point aja, Tritung buatan setan, selesai. Karena kalau menjawab Tritung buatan manusia itu hanya menunda saja, menunda konsekuensinya. Karena konsekuensinya pasti setan. Tritung itu memperjelas atau memperkeruh? Perhalus tuh. Iya, Tritung itu bukan memperkeruh, merusak. Apa yang dirusak? Masih terlalu halus tuh Bang. Apa yang dirusak pertama apa? Kewarasan manusia ya, akal sehat manusia itu. Akal sehat manusia, yang sehat itu jadi sakit, ya kan? Kan semua sini punya pengalaman diskusi dengan Tungtung itu pasti diajak muter-muter, pasti pusing kan? Diajak muter-muter oleh Tungtung, pusing. Jadi kalau supaya nggak pusing, trik untuk debat dengan Tritunggal itu ditangkap di kakinya lalu dibanting-banting. Nah itu pasti nggak pusing. Artinya argumentasinya itu ditangkap, ditangkap argumentasinya, dihantam dengan argumentasinya itu dibanting-banting. Gitu. Ya karena ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, gitu loh. Iya. Masih mending SSC Bang atau itu Triteos ketimbang Tungtung, nggak jelas. Tungtung kan nggak berani ini mengatakan ini dua kata yang berbeda. Betul ini dua nomina dengan definisi kata yang berbeda. Tetapi bukan berarti benda yang berbeda atau oknum yang berbeda. No, satu. Ya kan? Ruah HaKodes. Ruah HaKodes, Roh Kudus kan ini. Satu artikelnya. Artikelnya satu. Ini satunya bentuk adjektif, satu bentuknya nomina. Jadi bentuk nounnya itu adalah ruah, bentuk kudusnya itu adjektifnya itu hagio, kudus. Jadi ini satu kata. Jadi tidak berarti oh itu roh bukan kudus, kudus bukan roh, enggak, satu kata. Nah sama kasusnya yang dibahas dari tadi, kurion ton, kurion ieson, kriston, ini satu bentuk. Tapi itu loh terhitung itu peminatnya banyak loh. Peminatnya banyak loh. Ya banyak loh itu. Betul, karena akan menggenapi firman Tuhan kan, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Kita nggak akan kaget. Bang Malikul itu artinya kekristenan itu